semuanya, ketemu lagi sama Sadewa 7. Sadewa 7 hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih tentang BUIM 4 dan juga BUIM 9. Tunggu ya, aku undang dulu pembicaranya. Tapi aku mau pin dulu mau 4 bersama dengan Kak Cahya Ahmad dan Asa dengan BUIM 4 dan BUIM 9 ya. Sebentar. Oke, Kak Camatnya udah ada. Halo Kak, Halo, apa kabar Kak Camat? alhamdulillah baik. Kak Camat, aku Anggun dari BUIM 5. Hari ini yang bakal moderatorin ngobrol-ngobrol kita tentang aku copot headset dulu kali ya. Kita bakal ngobrolin tentang BUIM 4 sama BUIM 9. Aku mau undang Asa dulu ya, Kak. Oke. Ini Asa baru. Oke. Kak Camat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada Anggun Kak gimana Nuri di kabarnya? situ? Aku Ada. baik. Halo Asa, Halo, apa kabar? halo Kak Anggun, kabar baik. Apa kabar Kak Anggun, Kak Camat? Alhamdulillah Halo. baik. Kak Camat juga baik. Oke deh. Kita alhamdulillah nih ya udah ada semua, udah ada pembicara kita, ada Asa, ada Kak Camat. Hari ini kita bakal ngobrolin banyak, bakal nostalgia banyak tentang BUIM 4 dan juga BUIM 9. Sebelumnya aku mau kenalin dulu ya pembicara kita ini siapa aja. Teman-teman yang mungkin masih roaming atau mungkin pangling-pangling nih sama pembicara kita hari ini, kayak udah beda gitu. Tenang, yang kalian di sini masih ada BUIM. Yang pertama ada Asa Sakinah. Asa ini adalah Project Officer BUIM 9 yang mana ke Lampung ya Asa waktu itu ya. Betul. Tuh, Main ke oke deh. Pembicara pertamanya Asa, nanti Asa bakal cerita banyak tentang pesisir barat Lampung. Terus yang kedua ini ada Kak Cahya Ahmad atau kita biasa panggilnya Kak Camat. Kak Camat ini adalah ketua divisi dari Pubdoc ya, publikasi dan juga dokumentasi di BUIM 4. Halo Kak Camat. Bener ya Halo. aku ketuanya? Iya. Benar. Buat yang belum tahu nih, kalau yang suka lihat Guimo atau burung hantu yang suka ada di Guimo yang sekarang itu Guimonya BUIM 4, benar Kak? Iya. Pertama dibuat di BUIM 4. Yang mematenkan Guimo yang sekarang ini Guimnya Asa, benar? Atau Guim sebelumnya? nggak tahu tuh. Aku nggak tahu, pakai Bu Imo ikut aja ke Lampung. Oke, baik. Jadi teman-teman Guim itu sebenarnya dulu tiap tahun itu ganti Guimonya sebenarnya. Tapi di BUIM keberapa gitu akhirnya yang dipakai BUIM-nya Kak Camat, Guimonya BUIM Kak Camat. Jadi BUIM 7 apa 8 kayaknya. BUIM 7 ya Kak? Baru balik BUIM lagi 7 ke deh. 4 lagi. Masih punya Guimo. Guimo sendiri. Oke deh, kalau gitu nanti kita juga bakal ngobrolin nih tentang Guimo, gimana sih rasanya jadi Kak Camat. Guimonya dijadiin akhirnya lama-lamanya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu tentang apa aku sama Kak Camat kangen gak sih sama BUIM? Kangen. Dari Kak Camat dulu, yang paling lama. Kangen gak Kak? Kalau gue udah jauh banget ya, udah 6 tahun ya. Terakhir BUIM. Nggak jauh, jauhan Raihan. Iya dia udah senior, Leluhur. sesepuh ya dia. Iya. Udah banget ya nonton. Iya dulu tuh kayaknya nggak berasa aja, kayaknya GUIM tuh kayak masih awal-awal, masih baru gitu, penelitian baru.
terus sekarang udah masuk di BIM 10. Kesannya teman-teman juga pas kita omongin balik tuh, wah udah lama banget, udah 6 tahun yang lalu. Nggak berasa Iya banget. bener. Udah 1 dekade ya Kak, nggak berasa ternyata udah sampai Iya. 10 banget. Nih kalau Asa nih, Asa baru kemarin banget nih BIM 9-nya ya. Rasanya gimana Nggak kemarin, nggak kemarin banget ya. Mungkin berapa ya? Ya 1 tahun masuk ke 2 tahun kali ya. Aku lupa. Tapi emang masih baru dibanding Kak Camat nih Kak. Tapi tetap kangen banget. Terus kemarin kan juga baru ada temen-temen yang kayak TW-TW tentang buat BUIM 11, jadi kayak wow udah mau BUIM 11 lagi, terus kayak BUIM 10 udah gak kerasa juga, udah selesai, jadi emang kangen banget sih, karena seenak itu BUIM, ketagihan. Seenak itu dan sebikin kangen itu. Oke deh nih. Kan emang tempatnya bikin kangen ya BUIM itu. Nah, aku mau nanya dulu nih buat ke Asa kali ya. Waktu itu apa sih motivasinya ikut BUIM lagi? Pasti kan itu bukan yang pertama kali ikut BUIM kan, BUIM 9. Motivasi jadi PO begitu ke Lampung lagi itu apa motivasinya? Aduh, iya sih, kan aku ikut BUIM tuh udah kayak ketiga kali ya, jadi ya sebenarnya emang itu menunjukkan bahwa BUIM itu nggak ngebosenin gitu, dan kayaknya tuh tiap angkatan tuh emang selalu ada cerita yang beda, jadi sebenarnya ikut BUIM berapa kali pun tuh nggak akan bisa sama gitu pengalamannya. Terus karena emang masih ada kesempatan buat ikut BUIM gitu sebelum lulus, jadi kan kayak sayang gitu ya nggak diikutin. Terus kayaknya juga emang kegiatan yang aku cocok tuh cuma di BUIM doang, jadi ya udah. Dan emang waktu itu pengen ikutan BUIM justru karena pengen ngebawa BUIM ke Lampung gitu, pengen keluar Pulau Jawa. Jadi kayak oke, itu salah satu penyemangat untuk join BUIM lagi biar BUIM-nya bisa keluar Pulau Jawa gitu sih, Kak Anggun kurang lebihnya. Dan akhirnya berhasil ya. Berhasil Iya, alhamdulillah. Berkat bantuan Sadewa juga nih, kakak-kakak senior. Alhamdulillah. S3 BUIM berarti ini apa ya? Iya, alhamdulillah udah S3 BUIM. Anggun Bangga. juga kayaknya S3 di BIM deh. Enggak Kak. S2 doang. S5 ya? S2. Sadewanya banyak ya. Kenapa? Sadewanya S3. Aku Sadewa malah baru kali ini. Oh. Cuma sering nyemplung, emang sering diajak-ajak sama Sadewa. Ini fun fact ya teman-teman. Aku nggak pernah ke Sadewa, baru Sadewa 7. Kalau gitu berarti aku tanya Kak Camat S berapa nih? Kak Camat kali yang S3 Enggak, Sadewa. cuma sekali. Kalau gue cuma gue 4 doang. Tapi kalau baik. Sadewa dulu ikut yang Sadewa 2 sama 3. Oh iya, Kak Camat ini juga pernah jadi ketua Sadewa teman-teman. Masya Allah Oh kan. iya, Padahal BIM-nya cuma sekali, tapi karena cuma lebih sekali, ketua Sadewa. ya Kak 2 kali. Itu dicemplungin itu. Oh iya. Tapi nyesel nggak dicemplungin di perguiman ini? Apa? Nyesel nggak dicemplungin terus di perguiman ini padahal udah lulus gitu? Oh enggak. Oh iya. Enggak. Aku takut di demo ya bilang nyesel. Enggak, enggak sih. Pasti enggak nyesel. Soalnya aku aja akhirnya yang tadinya mikir kayaknya nggak usah Sadewa dulu, bisa deh gue ikut nyemplung. Tapi ternyata nggak bisa guys, kita harus ikut sekali lah minimal ikut Sadewa. Ya Kak, kita nanti ikut Sadewa ya? Terima kasih banyak. Ya, tak mungkin ya, bisa tahu. Gak ada yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahu ya Mas. Gak ada yang tahu. Oke, aku nanya ke Kak Camat berarti gantian. Tadi kalau Asa itu tadi pengen bawa BUIM itu keluar Pulau Jawa makanya sampai 3 kali. Nah, Kak Camat ini waktu itu motivasinya apa nih Kak? Padahal itu satu-satunya BUIM berarti pertama kali diajak ya Kak? Dan langsung jadi gitu. Motivasinya apa tuh Kak? Ketua divisi lagi. Motivasinya sebenarnya kalau dibilang motivasi jujurnya awalnya sebenarnya kan karena gue diajak sama Aber tuh dulu PSPO-nya gue 4. Cuma kan kita pas maju bidding itu kan langsung satu tim. Karena gue sama Aber itu satu fakultas dan dia tahu kalau gue tuh seneng desain. Terus ya udahlah diajak. Itu awalnya ceritanya mungkin lucu ya. Gue diajak ketemu sama si Aber sama si Randy di perpusat. Tanpa tahu apa itu job desk-nya Pupdok. Kamera nggak punya. Cuma taunya desain doang. Gue langsung iyain. Oke. Jadi murah banget dulu. Hipnotis apa gimana Kak? Iya kayaknya ada hipnotis Randy kayaknya di situ. Randy ya.
Oke deh, waktu itu jadi nggak tahu sama sekali job desk-nya. Nggak Nyiain, tahu. terus akhirnya kecemplung gimana? Dan lama waktunya juga nggak tahu awalnya sebenarnya, sampai 1 tahun tuh. Wow. Terus pas tahu, kok nggak mundur Kak? Pas tahu setahun gitu. Enggak, jadi emang ketika awalnya kita ikut biddingnya, ikut prosesnya, ikut brainstorming semua segala macem, dari situ emang muncul ada rasa, oh seru nih kayaknya nih, apalagi panitiaan tingkat UI gitu ya. Jadi kan banyak pengalaman-pengalaman juga, banyak ketemu teman-teman dari tiap fakultas, dan itu ngerasanya, oh ini seru nih panitiaannya, dan ketika diceritain, ketika aksinya kayak gimana, itu juga jujur kalau dipikirin, wah kayaknya seru nih kalau ke daerah, terjun ke masyarakat langsung, kayak gitu. Tapi kalau dibilang motivasi awalnya tahu mau kayak gitu, enggak, jujur nggak tahu. Kayak dikasih tahu dulu ya, kalau setahun gitu ya Kak. Tahu-tahu kalau tahu-tahu dari awal tahun mungkin mikir-mikir dulu kali ya Kak. Iya, Atau kayaknya gimana ya? dipikir dulu kayaknya. Semesta mendukung sekali ya. Terima kasih Kak Randy caranya di Macroom lah kata Kak Randy ngajaknya waktu Iya. itu ya. Kak Randy nostalgia. Iya, jadi berarti poin yang paling bikin Kak Camat tuh mikir, wah kayaknya seru, itu berarti bagian yang ke pelosok gitu ya Kak, ke masyarakat, ke Iya, pelosok. heeh, heeh. Iya, itu sih setuju sih. Kayaknya itu juga yang bikin sampai sekarang tuh BIM gak ada matinya, karena ternyata pemuda-pemuda sih ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa itu perasaan ingin terlibatnya itu tuh tinggi sekali, makanya yang daftar jadi pengajar panitia tuh banyak terus kan ya Sa, ya kan Sa, Iya, kemarin kan Sa, kenapa banget. kan benar-benar paham kita nggak pernah kekurangan SDM yang parah-parah banget karena semuanya hampir banyak banyak gitu ya mahasiswa di UI itu yang emang banget gabung. Oke, tadi soal aku ke Asa ya, tadi kan soal motivasinya paling apa paling pengen banget mau luar pulau gitu kan. Dari pulau yang ada di Indonesia, kenapa milihnya pesisir barat Kak? Kenapa milihnya pesisir barat? Oke. Santai. Kenapa memilih pesisir barat ya? Sebetulnya pokoknya kan pengennya keluar Pulau Jawa nih Kak Anggun, karena aku mikir nih kan kesempatanku di Buyung cuma sekali, terus kayak emang udah lama, udah sekali lagi gitu, dan emang maksudnya bukan cuma aku doang, sebetulnya itu juga harapan senior-senior yang dulu gitu, kayak zamannya Bu Tuju, terus juga waktu itu ada partner juga ya sama Agil juga punya semangat yang sama gitu, jadi itu bukan cuma aku doang, cuma aku juga termasuk salah satu yang pengen banget gitu ngebawa Buyung tuh keluar Pulau Jawa gitu. Dan kenapa ke pesisir barat? Karena yang paling memungkinkan secara budget ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Guim itu memakan banyak sekali budget, dan di situ saya sebagai PO juga mikir ya, kayak banyak banget kan pengeluarannya gitu. Yang paling memungkinkan tuh adalah ke Lampung gitu, ke Provinsi Lampung. Dan ternyata di Provinsi Lampung tuh juga tricky banget karena kita hampir mau milih satu tempat, tapi ternyata pas kita lihat berita di situ ada kayak konflik desa yang kayak sampai pembunuhan dan segala macamnya. Balik lagi sebagai PO saya juga takut ya karena membawa 100 anak orang. Saya takut ditelepon ibunya gitu, jadi yang emang paling memungkinkan secara keamanan dan segala macamnya itu dibantu sama tim dari Gunung 9 juga sih. Ada teman-teman Arsi, ada teman-teman ED juga. Pokoknya setelah kita rembukan emang yang paling potensial dan paling memungkinkan itu adalah pesisir barat. Apalagi pesisir barat itu kan dia kabupaten baru. Jadi emang di situ dinas pendidikannya juga masih masih ngebangun juga, bahkan kayak perpustakaan daerah nggak ada, sekolah juga masih kayak pendataan dan segala macam. Jadi menurut kita pesisir barat itu yang paling memungkinkan lah. Sebenarnya kalau ada uang ke Papua, kita pengen ke Papua. Cuma ya itu sadar diri aja. Jadi ya udah ke pesisir barat dulu gitu. Tapi kalau belum selanjutnya pengen ke Papua, bagus lah. Kita doakan. Alumni ikut juga nggak tuh kalau ke Papua? Iya, itu kan cuma alumni pengen itu, nggak apa-apa sih. Iya. Kak, aku menarik banget aja permasalahannya budget, tapi di luar itu di luar budget dan segala macam input yang ada. Sebenarnya masalah pendidikan di pesisir barat itu apa sih? Sampai bikin aku tuh jadiin dia calon gitu. Sorry, Kak Anggun nggak kedengeran. Maaf. Oh, kedengeran ya? Oke. Apa aku doang? Kan tadi. Okay. Halo, kedengeran? Halo, kedengeran.
tadi kata Asa kepentok dan segala macam ada intrik dan macam-macam gitu. Tapi di luar itu semua gitu. Sebenarnya masalah pendidikan di pesisir barat tuh apa sih sampai bikin Asa tuh jadi dia calon titiknya gitu? Oke, kalau thank you Kak. Kalau untuk masalahnya tuh sebenarnya secara general bisa dibilang mungkin ada beberapa poin yang sama daerah-daerah pelosok lainnya gitu. Bahkan masalah-masalah yang ada di pesisir barat tuh mungkin pernah ditemuin juga di Temanggung, di titik aksi GUIM sebelumnya gitu. Jadi secara general ada yang sama. Cuma emang yang unik adalah tadi sih karena dia kabupaten baru, jadinya emang dari segi apa ya, dari segi fasilitas dan segala macamnya tuh kita pas terjun ke sana pun itu juga jadi salah satu tantangan juga sih gitu. Terus emang pesisir barat ini aku nggak tahu di titik-titik aksi sebelumnya, cuma selama aku GUIM pesisir barat itu dari segi akses juga lumayan challenging ya gitu. Jadi bahkan waktu itu tempat aksi yang kita pilih tuh belum yang terlalu terpelosok. Kalau misalnya mau ke tempat yang lebih pelosok lagi tuh ada lagi gitu. Cuma emang karena balik lagi di GUIM itu kita juga mikirin kapasitas. Jadi kita nggak mungkin gitu ke tempat yang terlalu ekstrim banget, dan itu tempat yang udah paling memungkinkan gitu. Dan ternyata di situ tuh masih ada kasus yang kayak anak putus sekolah gitu. Jadi 3 kali aku ikutan GUIM, yang aku paling nemuin banyak banget anak putus sekolah gitu ya, itu tuh adalah di GUIM 9 ini di pesisir barat gitu. Terus juga tentang kayak kasus kekerasan di GUIM sebelumnya juga kayaknya pernah di 7 sama 8. Cuma di sini tuh kayak kekerasan di dalam apa ya, di dalam ruang belajar gitu ya, maksudnya dalam sekolah gitu, dalam keluarga, itu juga banyak sih ditemuin di GUIM 9 gitu. Gitu sih Kak. Jadi, ternyata setelah disurvei berapa kali ada banyak masalah ya, salah satunya angka putus sekolah, sama ternyata ada kekerasan di kelas ya, di sekolah ya gitu ya. Oke. Secara verbal ya khususnya. Terima kasih Asa, berarti menarik dan mungkin bisa dicoba kali ya buat selanjutnya buat pulau sama tahun kayak gaji lagi, amin gitu kan ya, jadi temen datengin gitu kan ya. Oke, kalau Kak Camat nih Kak dulu GUIM 4 itu ke Sukabumi. Ya Sukabumi. Kalau Sukabumi titiknya Kak Camat waktu itu titik berapa Kak? Titik 6 SD Negeri. Nama desanya titik 6, nama desanya apa tuh Kak? Desa Lupa ya Kak? Tanjung. Soalnya lokasi desanya sebenarnya pusatnya jauh, jadi ini kayak agak pinggirnya gitu. Oh gitu. Jadi suka lupa sebenarnya kalau nama desanya. Enggak. Kalau titik dia paling dekat dari jalan raya. Kata Kak Esther Negla bukan namanya? Itu nama SD-nya. SD-nya Negla. Oh, namanya Negla. Oh, cerita sama Kak Esther ya? Iya. Oke deh Kak, kalau misalkan nyeritain tentang titik Kak Camatnya titik 6, kira-kira keunikan titiknya Kak Camat itu apa waktu itu? Keunikannya sebenarnya kalau berdasarkan cerita orang ya, ketika awal disurvei itu kan di tahun 2013 akhir, itu ceritanya titik itu tuh sekolahnya katanya masih jelek, masih belum bagus lah secara fisik ya. Tapi ketika kita datang di bulan Januari, itu semua bangunannya udah bagus. Jadi padahal jarak survei nggak jauh gitu. Tapi ketika kita nyampe sana, kita cek, oh ini bangunannya kayak masih baru. Jadi kayak kalau dibilang salah sasaran, nggak tahu ya, mungkin salah sasaran atau gimana. Tapi untuk lokasinya juga, sebenarnya meskipun lokasi sekolahnya itu paling dekat dari jalan raya, tapi lokasi teman-teman adik-adik murid-muridnya itu jauh-jauh. Ada yang sampai lewat hutan, masuk desa, keluar hutan lagi, lewat sungai, baru ketemu rumahnya. Itu ada yang kayak 1 jam lagi dari situ harus jalan kaki. Jadi memang banyak hal ajaib dari situ. Oh, berarti mungkin sekolahnya sedikit atau bagaimana tuh Kak di titik Kakak tuh? Jadi kenapa anak-anak tuh yang jauh? Apakah jumlah sekolah di sana emang cuma sedikit, jadinya anak-anak itu rumahnya jauh-jauh dari sekolah? Kalau sekolah SD negerinya ya cuma 1 di situ. Tapi kalau SMP ada MTS juga, tapi emang jaraknya jauh-jauh. Jadi memang anak-anak itu emang lokasinya emang terpencar, tapi mau nggak mau harus kalau pengen sekolah gratis ya di situ.
Itu. Kira-kira pengalaman unik apa? Mengajar buat ya Kak? Maaf, suaranya putus-putus. Iya, jadi kan biasanya panitia itu suka nemenin pengajar buat home visit. Iya nggak Kak? Iya, Oh, buat home visit. jauh-jauh dong. Jauh-jauh. Kayak camat Jadinya, nemenin. jadi itu awalnya tuh kita udah planning gitu. Ini hari ini pengen ke rumah ini, besoknya pengen ke rumah itu. Jadi akhirnya tuh nggak semuanya kita datengin karena lokasi jauh-jauh banget. Baik. Nah, itu pengalaman serunya pasti banyak banget ya Kak. Ada nggak tuh Kak pengalaman unik ketika mau home visit sama pengajar? Kamu apa Kalau gitu? palingnya kalau yang paling unik tuh kita tuh kalau tiap datang ke rumah orang itu pasti dikasih makan. Jadi Ya. jadi kayak kita udah kenyang gitu. Udah kita kan home visit dalam sehari itu bisa 3 kali, 4 kali gitu ya. Dan itu semua dikasih makan semua. Dan kalau kita rasa kan sebenarnya ya mungkin dikasih cemilan atau minum aja gitu udah cukup. Bener-bener dikasih nasi, ada lauknya lengkap. Dan itu kita harus makan. Kalau nggak makan kita kayak nggak mau hormati mereka gitu. Iya Itu sih benar. paling yang uniknya. Pulang-pulang beratnya nambah berapa Kak? Oh, nggak nimbang ya. Tapi gendut lah ya pasti ya pengajar-pengajaran panitia di sana. Nggak juga sih, karena mungkin jalannya jauh-jauh. Keluar masuk. Jadi habis di jalan. Habis di jalan. Oh baik, karena sebenarnya jauh ya langsung dibakar lagi kalorinya ya. Iya Iya. sih waktu gue aku juga gitu, gue 5 apalagi Tegal ya waktu aku tuh apa ya makanannya tuh manis-manis semua gitu. Jadi kayak Oh. kalau minimal banget es teh manis gitu kan ya. Pulang-pulang itu panitia pada gendut semua itu baru naik semua barat. Memang teman-teman gak bakal kekurangan makanan kalau kita Iya. Kalau nggak makanan nggak akan mungkin. kurang lah. Ya kan, karena kita kan ke rumah-rumah dan mereka semua sangat baik hati. Tenang aja, yang ada kekenyangan. Iya. Oke, jadi kalau di tingkat camat itu sekolahnya itu jauh dari pemukimannya para murid ya, jadi harus tadi katanya jalan yang jauh lewat hutan, sawah kayak gitu makanya. Berarti semangat anak-anaknya keren-keren banget ya kak. Banyak yang Keren absen banget. nggak tuh? Justru anehnya enggak, malah mereka rajin buat ke sekolah. Padahal guru-gurunya juga kadang suka nggak masuk gitu ya. Tapi mereka rajin masuk. Oh my god, pelajarnya pasti terharu. Anak-anaknya yang datang, gurunya kak. Nah itu ya, berarti salah satu masalahnya juga gurunya sering absen ya kak? Iya, di titik itu guru-gurunya tuh sering banget absen. Jadi yang awalnya rencana kita tim teaching, tapi jadinya kayak kita tuh kayak guru pengganti mereka gitu. Itu jujur masalah yang kita alami di sana. Iya benar. Oke deh. Nih teman-teman ini juga ya mungkin masih pada roaming apa sih tim teaching. Jadi kalau di GUIM itu pengajarnya nggak ngajar sendiri harusnya. Ya. Harusnya pengajarnya itu ngajar sama gurunya kak berdua. Namanya tim teaching. Cuman memang pada beberapa keadaan kadang ada titik-titik yang akhirnya pengajar GUIM itu ngajar sendirian. Tapi pada akhirnya diusahakan supaya tim teaching ya kak ya. Karena kan kita akan balik lagi nih ke 5 hari. Oke Kak Camat. Iya. Gimana? Iya, karena mungkin ketika kita awal datang itu kita mungkin kurang komunikasi juga ya ke mereka soal konsep pengajarannya seperti apa. Jadi ketika kita datang ambil alih kelas, gurunya hilang. Jadi ada beberapa pengajar yang setelah 2 minggu mereka ngajar, kita baru cerita ke gurunya harusnya kayak gini loh Bu, kita baru arahin sebaiknya dua-duanya harus hadir di kelas, bukan berarti malah gantiin fungsi gurunya di situ. Oke. Terjadi juga nggak saat di GUIM Asa? Apakah gurunya pada pergi pulang atau nangkring di kantin perpus? Ada nggak? Iya, kayaknya itu mah GUIM, aku ikut GUIM 789 kayaknya nggak ada bedanya yang mau ngasih tahu di sejak awal juga tetap kayak gitu. Bilang juga ya ada aja kayak gitu ya. Jadi iya mungkin emang satu sisi gurunya nggak paham gitu ya, atau satu sisi emang kita nggak menutup kemungkinan mungkin juga dianggapnya mungkin
atau mungkin segan atau gimana, terus dianggapnya kita juga mampu gantiin, jadi kita di kelas, gurunya di warung kopi gitu, beli pisang goreng, makan pisang goreng, kita ngajar gitu. Cuma udah sempat dikasih tahu kadang di pertengahan minggu, cuma kalau emang sampai akhir nggak bisa juga, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, karena tujuan utama kita kan ngajar anak-anaknya. Kalau emang tim teachingnya nggak bisa berjalan, jadi ya udah yang penting tetap bisa interaksi sama anak-anaknya gitu, harus ikhlas. Dan akhirnya kita ya do the best lah, ujung-ujungnya juga tapi anak-anaknya jadi lebih sayang sama kita. Pede banget gue. Iya. Semoga enggak lah ya. Semoga sayang juga sama guru-gurunya. Oke deh, tadi kan kalau Kacamat nih cerita titiknya Kacamat. Kalau Asa gimana nih? Soalnya kan setahu aku PO itu biasanya pindah-pindah titik nih, Sa. Ya kan? Nah, kalau aku tanya keunikan titik aksi, nanti Asa nyebutin banyak titik. Kalau kita titik paling unik semua kayaknya. Iya, nyebutin semua titik kan banyak. Titik yang paling unik berkesan buat Asa. Titik yang paling unik dan berkesan, sebetulnya aku pengen cerita ini sih. Sebenarnya di GUIM 9 karena juga mungkin yang berkaitan sama tupoksi aku di situ gitu ya. Sebenarnya lebih kayak ke pemerintahnya juga sih yang pengen aku highlight, karena pemerintahnya tuh benar-benar sambutannya baik banget dan kocak gitu. Jadi sesuatu yang kayak selalu bikin kita ketawa gitu, apalagi kalau misalnya ingat masa-masa survei gitu, itu adalah sebenarnya pemerintahnya juga gitu. Jadi di pesisir barat itu nemuin bupati itu sangat mudah gitu, bahkan nemuin wakil bupati juga. Jadi kita pernah survei main ke pantai, tiba-tiba ada wakil bupati itu lagi syuting di pinggir pantai. Jadi kita ngobrol sama wakil bupati, duduk sama wakil bupati, sambil nyenggol-nyenggol minta bantuan gitu kan, Bu, kita mau ada kegiatan GUIM gitu. Jadi di GUIM 9 tuh yang paling melekat banget buat aku tuh adalah pemerintahnya sangat suportif banget sama kita dan sangat humble banget gitu. Jadi hubungan kita ke pemerintah tuh enak banget. Terus juga mungkin salah satu, ini juga masih bagian dari pemerintah sih, itu ada di titiknya Wainapal. Jadi waktu itu kan karena kita jauh gitu ya perjalanan, jadi itu sebetulnya juga kayak mau tinggal di mana gitu, apakah, karena waktu itu nggak mungkin 100 orang itu langsung disebar ke 6 titik aksi gitu, apalagi ada kemungkinan kita nyampainya tengah malam atau apa, sedangkan kan tempat titik aksinya tuh jauh-jauh ke pelosok yang kayak nggak bisa naik mobil gitu-gitu. Jadi waktu itu ada satu titik namanya Wainapal, itu juga ada abang tuh salah satu orang yang paling diandalkan seantero GUIM 9 gitu, karena itu tuh bener-bener sambutannya juga baik banget. Bahkan aku ingat banget pas survei kita home visit itu satu kantor itu kosong gara-gara nemenin kita home visit semua. Jadi itu home visit itu lagi nyari rumah, jadi kita itu mau nyari rumah buat mengajar. Maksud kita minta ditemenin 1 sampai 2 orang aja gitu kan buat nemuin warganya. Soalnya ini malah kayak satu kantor kosong ikut kita semua gitu, jadi kayak agak arak-arakan gitu ya buat iya, jadi kayak rame banget kita kayak baru kali ini mau nyari rumah buat mengajar dan panitia tuh ditemenin sama sebanyak ini, dan semuanya nih orang-orang kantor pemerintah gitu. Jadi kayak nggak enak hati juga sih, karena kan kantor kosong ya jadinya ya. Gara-gara nemuin kita tuh kantor jadi kosong, tapi ya udahlah ya, mungkin karena itu saking antusiasnya mereka ke kita juga gitu. Jadi itu menarik banget sih dari GUIM 9, dan emang hubungan baik sama pemerintah itu yang juga bikin ke bawah-bawahnya tuh lancar juga gitu. Dan emang di titik aksi GUIM 9 tuh semuanya menurutku unik-unik gitu ya. Ada yang dari pemerintahnya, ada yang dari sekolahnya, terus juga bahkan ada titik yang dia nggak ada sinyal sama sekali, tapi di situ emang ada maksudnya bener-bener guyup banget gitu. Itu di Kubung Malaya juga. Jadi menurutku unik banget sih, dan selalu kangen sih ke pesisir barat, meskipun nggak punya titik ya, sedihnya nggak punya titik, tapi tetap aja gitu kayak cinta banget sama pesisir barat. Gitu. Di GUIM 6 jadi kayak ya, tapi ternyata memang selalu ada hal-hal menarik ya, meskipun nggak punya titik, tetap aja GUIM itu pasti ada pelajaran. Ini kata Widya jadi inget abang jadi ini anaknya abang nih. Abang tuh kepala desanya di titik Wainapal, tapi itu bener-bener yang kayak waktu kita nyampe 100 orang ke pesisir barat, dia ngasih aula gitu. Gue itu kantor kantor desanya. Cuma itu di 2 lantai itu buat anak GUIM semua gitu. Jadi kita bermalam di situ dulu. Besok paginya kita baru pembukaan di GSG namanya. Jadi aula gitu, aula serbaguna. Jadi bahkan waktu aku survei 3 tuh itu abang bener-bener nganterin anak GUIM tuh kemana-mana gitu. Sampai yang aku masuk ke daerah pelosok, itu kan nggak bisa mobil naik. Nah itu abang nungguin di bawah, paling itu berjam-jam. Jadi kayak segitu dijagainnya gitu sama abang ini nih, salah satu sosok yang menurutku juga melekat banget di GUIM 9. Jadi emang cinta ya.
Basingnya gue sebenarnya tuh si abang ini ya. Berarti itu Abang semuanya dicariin sih. cari rumah sama orang kantor, warga nggak ada yang nolak ya, alhamdulillah pasti ya. Mau nggak mau nih nerimanya. Iya, alhamdulillah. Meskipun nggak semua titik maksudnya langsung terbuka banget juga ya. Kita juga ada tantangannya. Cuma alhamdulillah sih sampai akhir lancar-lancar aja kalau untuk itu gitu. Oke deh. Oh ya berarti kan. Oke, Asa, makasih banget nih jawaban. Jadi aku kebayang nih ya gimana pesisir barat orang-orangnya tuh welcome itu gitu kan ya. Nah, kalau tadi kita bahas keunikan, mungkin selanjutnya aku mau bahas nih, tantangannya. Secara umum kali ya, untuk BIM 4 dan BIM 9 tuh apa sih? Kalau dari kacamat dulu kali, tantangannya BIM 4. Tantangannya mungkin kalau yang paling utama soal team teaching tadi ya, karena itu kan memang agak sulit ya kalau kita bilang udah kita omongin di awal, tapi ternyata kenyataannya guru dan pengajar ini kayak dua-duanya melakukan hal yang berbeda gitu. Kalau dibilang yang paling tantangan utama paling di situ. Karena memang ada beberapa kelas, sebut aja waktu itu di kelas 3 sama kelas 4 itu gurunya benar-benar hilang tanpa jejak. Jadi setelah kita cari-cari, ternyata dia tuh juga nyambi juga kerja di MTS, atau ada juga nyambi jadi operator. Jadi kayak kewajiban buat ngajar itu kayak udah nanti aja lah, karena ngelihat ada pengajar itu bener-bener ya udah, itu emang mereka terbantu karena adanya kita, bukan berarti tim teaching itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Paling itu sih kalau tantangan utamanya ya. Sebelum ada pengajar BIM datang, apakah mereka emang udah ngambil side job atau ini karena pas kebetulan ada yang gantiin gitu, mereka jadi ngambil kerjaan ini? Jadi ketika kita tanya-tanya juga sama anak muridnya juga, mereka ada yang kayak cuma diajarin cuma beberapa hari sekali dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu gurunya cuma datang sekali gitu. Habis itu ditinggal. Jadi mereka belajar sendiri. Dan ajaibnya mereka ya udah, karena memang sistemnya nggak begitu ketat ya, anak-anaknya naik kelas aja. Jadi ketika masuk di kelas 3, ada yang masih belum bisa baca hitung, ada yang masih belum bisa nulis, ada. Jadi kita pas nyampe sana juga kita ngajarin ulang lagi. Ada yang kelas 3, kelas 4 masih belum bisa nulis, ya kita ajarin nulis kayak gitu. Iya, jadi gitu nih teman-teman, secara realitanya di desa-desa tuh banyak banget nih murid-murid yang ketinggalan gitu ya. Harusnya di usia sekian udah bisa baca tulis, ternyata enggak gitu ya. Ternyata memang salah satu faktornya, mungkin enggak semua guru, tapi ada salah satu faktornya kualitas guru tersendiri ya Kak ya. Ternyata yang memang masih itu ya. Makanya BIM itu hadir ke pelosok-pelosok, semoga bisa menginspirasi gitu guru-guru atau anak-anak yang di sana supaya ya semangat belajar terus lah ya gitu. Oke, itu kan dari camat nih. Itu kayaknya hampir ke semua BIM sih masih PR ya soal guru-guru ini yang ya memang gitu ya, semangatnya mungkin nggak apa ya, mungkin terkikis, entah banyak hal, faktornya itu juga yang harus kita cari tahu juga mungkin ya, tapi ada banyak apa ya, ada banyak faktor, salah satunya itu anak-anak jadi ketinggalan, ada yang putus sekolah tadi kalau yang kalau Asa nih Sa, tantangannya apa Sa kalau di titik di pesisir barat, apalagi tuh baru ya, yang baru ya. Tantangannya kayaknya maksudnya sama sih yang tadi disebut sama Kacamat juga ya. Jadi menurutku itu emang jadi apa ya, tantangan di semua GUIM sih, di semua angkatan. Lagi kalau ada GUIM yang mengeluhkan kalau itu, aku bilang kayak gak apa-apa, karena setiap GUIM merasakan itu gitu. Jadi guru-guru sekolah gitu, karena mungkin waktu kita survei itu kita ketemunya sama pihak yang mana gitu ya, nggak terlalu banyak ngobrol sama pihak B contohnya, tapi ternyata pas aksi yang justru jadi apa ya, jadi tantangannya itu misalnya dari pihak B-nya gitu, yang ternyata kita belum terlalu banyak komunikasi sama dia gitu. Jadi itu sih kadang di GUIM kita suka bertemu tantangan-tantangan mengejutkan ketika aksi. Terus apalagi ya, kayaknya sih pokoknya gitu-gitu deh. Mungkin kalau di GUIM 9 karena di pesisir barat ada beberapa daerah yang mungkin murni banget gitu ya, masyarakat Lampung. Nah itu penyesuaian budaya juga sih, karena apa kayak mungkin teman-teman juga gak terlalu paham bahasanya, terus mungkin juga belum paham budayanya gimana, jadi
untuk bisa align sama budaya yang ada gitu, bisa beradaptasi lagi, itu juga jadi tantangan buat kita buat kayak ayo belajar gitu, terus nggak terlalu baperan dan segala macamnya gitu-gitu sih, dan merendahkan ekspektasi gitu, sama mempertemukan ekspektasi kita dan pihak dari sananya gitu sih, paling pandangan-pandangan kayak gitu. Setuju banget ya, setuju banget. Ini soal komunikasi ya, tadi juga kan kata Kak Camat, biasanya tuh karena guru-gurunya juga nggak tahu kalau ternyata kita tuh sistemnya adalah time teaching. So, bahkan mungkin yang dipikir KKN kita ya. Nggak pikir KKN. Program lain yang ya kalau program lain kan yang itu banyak gitu ya program-program yang menggantikan guru, atau KKG yang guru-guru lagi internship gitu kan, kadang ada yang mikir kayak gitu juga gitu. Bahkan kalau guimnya aku tuh dulu lebih gimana ya, udah dapet nih yang apa ya, udah kita komunikasi baik-baik semua ke guru-gurunya, ke kepala sekolahnya, ternyata kepala sekolah yang kita surveiin itu aku tuh qadarullah pas kita harusnya aksi malah meninggal gitu kan, jadi nggak sampai itu ke kepala sekolah yang baru, dan jadinya mereka nah gitu deh, yang tadi kata Asla bilang kita harus siap-siap dengan segala kemungkinan gitu kan. Mau disurveiin berapa kali juga ya gitu tadi, sama turunkan ekspektasi gitu kan ya. Ini sih jadi itu juga buat PR juga buat semua yang baru mau mulai guim, misalkan guim yang pertama kali. Ya memang guim ya kita nggak mau bohong lah, guim tuh keren banget gitu, tapi ya turunkan ekspektasi kalian gitu kan ya, karena pasti kita banyak menemukan tantangan di sana gitu ya. Oke deh, tadi udah kelihatan tantangannya hampir sama, masalah guru, komunikasi. Pengalaman tadi sih udah ya dibahas ya sama Kak Camat, pengalaman menariknya tuh tadi. Mungkin ada yang lain kan pengalaman yang lucu, serem, atau menyedihkan gitu, membosankan. Kalau yang serem banyak kayaknya. Tapi mungkin kalau yang paling diinget mungkin ada ini soal air sumur atau mengering gitu. Jadi kalau rumah panitia dulu kan tinggalnya bersembilan ya. Itu kan terjadi di bulan Januari di saat musim hujan. Ada sumur yang emang kita pakai buat segala keperluan lah, buat mandi, buat masak, buat nyuci. Itu karena mungkin awalnya nggak didesain buat 9 orang kayaknya. Jadinya tuh baru berapa hari sumurnya tuh udah makin tipis, makin turun airnya, kita nimba tuh makin jauh. Jadi setelah kita mikir kayak gitu, iya airnya kita jatahin cuma khusus untuk mandi, untuk yang sumur itu. Untuk nyuci itu kita harus cari sumber air lain di luar. Akhirnya kita nemu ada sumber air, mata air itu samping sawah. Bener-bener kita nyuci tuh samping sawah. Ada orang mandi juga di situ. Jadi bener-bener pemandangannya hijau banget. Hijau emang. Mata air tuh mungkin banyak yang nggak ngerti mata air yang kita maksud Kak. Kalau aku sih nggak pernah mata air yang dimaksud tuh seperti apa Kak Camat? Mata air alami bener ya. Jadi di situ tuh ada satu kubangan, isinya tuh air bener-bener keluar dari situ. Airnya air yang jernih gitu. Jadi kalau buat orang-orang di sekitar situ sih dipakai buat mandi, pakai buat nyuci, itu pakainya air dari situ. Dan udah kita untuk nyuci ya udah kita ikutin aja warga di situ, lagi pada nyuci di situ, ya udah kita ikutan. Oke deh, jadi ternyata teman-teman di guimnya Kak Camat ini ada satu sumur yang jadi sumber penghidupannya panitia gitu. Tapi karena dia nggak bisa dipakai sama 9 orang, akhirnya dia mengering juga, dan akhirnya harus cari alternatif ke mata air. Nah, soal mata air ini juga menarik nih, soalnya di guim aku juga dulu pernah. Tadi kalau guim aku airnya sangat banyak karena dari dekat gunung. Tapi waktu itu pernah pengen diajak jalan-jalan sama anak. Ayo Kak, jalan-jalan ke mata air gitu. Bayanganku mata air itu kayak air terjun curug dan ya menarik gitu lah Kak. Ternyata ya udah kayak Kak Camat bilang, sawah ada kubangan air dan dia ngalir gitu aja. Iya. Kalau di desa tuh mata air yang dimaksud tuh bisa jadi seperti itu, dan itu jadi sumber sumber airnya masyarakat desa ya Kak ya, bisa buat mandi, kadang buang air. Iya, udah nyampur semua pokoknya di situ. Di sana. Itu tapi menarik ya kan, jadi sambil lihat pemandangan hijau di sawah ya.
Iya. lagi gitu kan ya. Oke deh, itu tapi ngerasain ini nggak kak, jemur baju terus nggak kering-kering, terus baju bau pas ngajar, pas Oh enggak, keluar. enggak. Gue Kayak beda cerita. itu Di BIM 5 ya apa? kayaknya. BIM 5 yang di gunung, terus hujan terus, kayak baru dikit ada terus tiba-tiba udah ya udah, jadi digosok tuh, disetrika tuh baju masih basah, udah bau Masih lepek apek. berarti. Masih apek, mengajar apek-apek udah amat dah. Oke deh Kak Camat, itu pengalamannya menarik banget ya teman-teman. Jadi kalau di BIM, kalau ngerasain mandi atau buang air atau nyuci di luar, bukan di kamar mandi, bukan di MCK gitu. Keren kan? Nah, ikut gue ya teman-teman. Jangan takut itu, nanti kalau udah pandemi rasakan itu. Terus kalau sasa lagi, rasakan sasa ya. Ya Kak. Lagi mikir gue kalau sasa. Asa bisa. Asa pengalaman menariknya bisa. Pengalaman menarik apa lagi ya? Karena pengalaman serem kayak mana. Sebagai orang yang mobile tuh agak-agak mikir gitu ya. Kalau di game itu kadang mobile kan, jadi kayak agak berpikir apa yang paling menarik. Tapi emang bener sih, maksudnya kayak mandi tuh unik-unik banget kayak pengalaman di Guim gitu, kayak numpang di kamar mandi orang yang kayak nggak Iya. kenal itu, nggak kenal siapa, tapi karena anak-anak titik aksi pada deket sama ibu itu gitu, jadi kayak nimbrung mandi di rumah ibu itu gitu, jadi kayak dalam 3 hari 4 hari tuh bisa tur gitu, buat kayak dari satu rumah ke rumah yang lain nyicipin kamar mandinya gitu. Ini nggak tahu kenapa anak Guim tuh suka banget nyicipin kamar mandi orang, dan entah kenapa kayaknya kalau dari titik aksi tuh nggak malu gitu buat Gak malu. ke rumah juga, mulai dari minta makan, numpang kamar mandi, numpang sholat gitu kan, berasa udah rumah kita semua gitu. Tapi emang sambutan warga kan baik ya, jadi itu sih yang dikangenin dari gue, bahkan kayak numpang motor lewat gitu-gitu, itu kangen banget sih. Aku jadi ingat cerita kasihan juga kemarin pas di Blue Move On juga gitu, emang itu bener banget di gue gitu. Oh iya, ini Sasa lagi kan, Asa ini memantik saya buat nostalgia juga. Kebetulan aku di Guim 6 juga mobile, jadi kayaknya pas ke titik orang tuh kayak, kamar mandi yang enak rumahnya siapa gitu, mau gak mau Udah nggak mau susah ada ya? pintu jaga gitu. Iya, udah capek gitu kan, pas udah minggu kedua minggu ketiga tuh kayaknya nyari kamar mandi yang airnya banyak gitu Yang kan, layak kayak emang ya. makanya kocak ya anak gue tuh. Kalau ya, orang-orang udah baru datang, kenal kagak, nyariin kamar mandi, Iya, numpang. numpang so deket emang. Hanya dan numpang orang baik ya, Sa, di Guim. Iya, betul. Nah, ini keren, ini pengalaman menarik nih. Aku sekarang menarik. Aku sekarang tertarik buat nanya Kak Camat. Kak Camat kan pupdok. Ini Kak Camat ini berjasa atas segala kenangan yang sudah kita yang akhirnya diabadikan gitu, karena bikin kita jadi bisa nostalgia dan bisa ingat-ingat lagi gitu. Kira-kira kalau dari perspektif Kak Camat sendiri, momen spesial apa nih yang akhirnya yang Kak Camat bersyukur bisa diabadikan nih, momen sama Kak Camat? Momen apa? Kalau momen-momen mungkin momen semuanya ya, kayak ketika murid-murid belajar di kelas, ketika pesta rakyat, ketika perpisahan, itu semua momen-momen yang sangat bikin mengharukan gitu. Tapi mungkin yang paling ku inget dulu tuh sebelum mulai aksi, kita kan udah bikin planning-planning ya, mau ngapain aja, apa aja yang kita publis, apa aja yang kita siapkan untuk dokumentasi. Dan terakhir itu aku minta ke teman-teman tiap titik itu di akhir coba kalau sempat buat video, buat ditayangin di ketika habis pesta rakyat. Jadi kalau di titik aku dulu kita masih sempet edit video pas hari terakhir sebelum besoknya balik, kita edit video pas pesta rakyat, pas udah sore-sore kita setel itu bareng-bareng di depan panggung. Itu bener-bener orang-orang pada nangis. Meskipun nangis ya? Iya, nangis semua, dan tapi meskipun musiknya nggak ada suaranya karena ada trouble sedikit di soundnya, itu bener-bener bikin mengharukan lah ketika teman-teman udah pamit pengen pulang, itu semua orang udah nangis semua, dan itu yang bener-bener dari aku pribadi senang ikut GUIM saat itu, dan pengen terus berkontribusi di lingkaran perguiman itu gitu.
waktu itu di emang ya waktu itu Masya Allah banget ya, kadang jepretannya doang itu bikin dulu gue kemarin bisa ketawa sebesar ini di depan anak-anak gitu kan, pengen balik lagi bisa ketawa gini kan. Terima kasih banget loh buat semua teman-teman TikTok atau namanya podcast itu, kalian tuh biasa banget buat kita yang nggak bisa move on ini gitu. Kalau lihat Facebook karya kalian lagi tuh kayak ya Allah gue pernah berarti kita pernah seperti kayak itu gitu kan. Tapi sedihnya karena gue yang motoin, gue nggak ada fotonya sama Dari sekali. fotonya. Iya. Sedih gue. Bener, itu ya Allah. Dari foto deh. Ada sahabatnya gitu, gak ada orang yang Nggak ada sama sekali. Aduh. Iya kadang gak ada di momen seperti itu kan, tapi kakak sangat berjasa. Makanya motivasi gue ikut Sadewa jadi ketuanya tuh biar gue ada fotonya. Oh gitu motivasinya. Oke. Gimana ya? Ini banyak gak Kak tapi? Tukang fotonya Kak Nori kan ya waktu itu? Apa? Ya, kan? Pubdoknya Kak Nori bukan sih waktu kacamata yang jadi ketua atau bukan? Pubdok pribadi ya? Iya. Teman-teman ini Romi Kak Nori itu siapa? Kak Nori itu istrinya Kak Camat dan itu juga anak Buim. Mereka ketemu di Buim. Istrinya lah yang ngomongin Kak Nori. Pernah ya di Buim. Punten Kak Nori disebut-sebut. Oke deh jadi. Apa namanya? Tapi kemarin tuh juga Sadewa itu bikin challenge buat nge-share momen-momen ketika di titik ya, dan itu juga pasti adalah karya-karya teman-teman di Pusdes atau di Pusdok yang menang tuh siapa ya? Terima kasih lah ya sama Pusdoknya tuh kemarin yang menang challenge-nya. Itu hasil karya Pusdoknya Mbak izin belum ya. Oke deh, ternyata jadi Pusdok itu juga apa ya? Gak cuma pengajar gitu yang keren, teman-teman. Semuanya nggak cuma PO yang keren, semua orang yang ada terlibat, bahkan bukan cuman ya, bahkan bukan panitia atau pengajar nih, kayak masyarakatnya juga itu sangat apa ya, bahu-membahu membantu kenangan dan pembelajaran gitu. Dan keren banget ada kanal seperti gue yang mempertemukan orang-orang baik gitu. Semoga gue ini long last ya teman-teman, gak cuma sampai 10 tapi sampai selanjutnya. Amin banget. Kan ini segera selesai supaya gue bisa turun lagi, dekat lagi sama masyarakat. Oke nih Kak Camat dan Asa, makasih banyak udah sharing, tapi aku mau ada satu pertanyaan terakhir. Kira-kira nih apa sih makna gue buat kalian? Makna gue ya buat Asa dulu. Ya. Makna gue buat aku, makna aduh berat ya. Apa ya? Banyak sih sebenarnya makna buat gue gitu ya. Susah kalau buat disebut satu-satu, tapi dari gue tuh aku ngerasa ini banget sih. Sekarang belum, cuma berproses banget untuk lebih dewasa secara emosional banget gitu. Terus lebih berempati sama orang lain, karena kan ketemu sama murid gitu ya, ketemu sama berbagai macam pihak gitu. Kalau dulu tuh kayaknya cepet banget gitu buat ngejudge atau kayak marah-marah terhadap situasi atau kondisi yang terjadi gitu. Tapi setelah ikutan GUIM tuh jadi jauh lebih bisa berempati, terus jadi lebih ngelihat segala sesuatu tuh dari berbagai macam perspektif, dan itu tuh menurutku sesuatu yang dibawa sampai sekarang gitu, yang nggak cuma berlaku ketika aku misalnya bergerak di dunia pendidikan, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, jadi jauh lebih bisa lebih berempati tadi sih, dan juga bisa lebih dewasa secara emosional meskipun masih berproses sampai sekarang. Kayak GUIM tuh luar biasa lah, ngangenin. Oke deh, GUIM tuh luar biasa. Jadi sebuah GUIM itu sudah menjadi tempat Asa berproses meningkatkan kualitas diri sampai jadi yang sekarang ya Asa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ikut gitu. Jadi PO lagi Los. bonus itu. Tanggung jawab. Makasih Asa. Semoga nanti apa yang Asa rasain bisa dirasain juga sama Sandra GUIM. Kalau buat yang makna GUIM GUIM tuh tempat kita dapetin pengalaman ya. Mau pengalamannya baik terjun ke masyarakat, ketemu anak-anak, main-main ke desa, itu pengalaman yang akan kita dapetin. Tapi selain itu juga kita bisa dapet pertemanan yang kalau menurut aku sih everlasting ya kalau di GUIM itu. Jadi sampai sekarang pun di
kan aku cuma sekali ya, GUIM 4 doang. Tapi itu kita tetap ada circle pertemanannya itu paling deket itu dari teman-teman GUIM ini. Jadi kita kalau mau minta tolong apa atau ketemu siapa, kita pasti kalau misalkan ada teman GUIM di situ, jadi kayak ya kayak udah kenal deket aja karena kita kan panitiaan selama 1 tahun. Dan itu pasti banyak hal-hal yang kita dapetin dalam 1 tahun itu, baik buruknya itu pasti kita alamin. Jadi ya apa semacam koneksi yang kita dapetin yang ujungnya tuh pada mencar semua orang-orang sekarang. Tapi tetap 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 deket lah ke semuanya. Ya, pertama pengalamannya, yang kedua ternyata yang nggak bisa didapetin, yang mahal banget itu ternyata relasinya kita gitu sama orang-orang keren, orang-orang Iya. baik, sevisi yang paling penting ya kak, isinya orang-orang yang peduli sama kita, terutama sama pendidikan. Dan lasting tadi yang kata Kak Camat bilang, sampai Kak Camat aja ketemu teman kerja, teman hidup. Iya. Terus Ketemu jodoh di situ. kadang kita tuh untuk urusan yang lain di luar GUIM aja, setelah GUIM tuh akhirnya nggak usah cari jauh-jauh, di dalam GUIM juga udah ada butuh ini butuh itu. Tuh Iya. banyak. Nah gitulah teman-teman, itulah mahalnya GUIM gitu ya, orang-orangnya sudah terseleksi dan keren-keren banget. Oke deh Kak Camat, Kak Asa, Kak Camat dan Kak Asa, Kak Camat dan Asa, makasih banyak ngobrolnya, udah mau ngobrol sama aku. Thank you. Makasih Ya, thank you. udah Sadewa 7, semoga teman-teman yang nonton banyak manfaatnya ya buat obrolan kita hari ini, dan makin semangat buat menginspirasi terus terutama di kita dan Asa. Kalau gitu aku akhiri nih hari ini. Terima kasih banyak Kak Camat, Kak Anggun. Thank ya. you. Masa, makasih. Sehat, dadah. Oke. Kita selesaikan. Gimana? Dan teman-teman, kalau gitu Anggun selesai untuk hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah. Sampai ketemu besok di acaranya.